Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum. Sahabatku semua, proses diversi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang menghasilkan suatu keputusan untuk menyelesaikan perkara anak. Penyelesaian perkara anak melalui upaya musyawarah diversi melibatkan anak dan orang tua atau walinya. Anak harus dilibatkan sebagai pihak yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun dikarenakan anak sebagai orang yang belum dewasa dan belum bisa dimintai pertanggungjawaban secara penuh, maka kehadiran orang tua anak sangatlah diperlukan. Kemudian yang kedua yaitu melibatkan korban dan atau orang tua atau walinya. Ketika anak sebagai bagian dari konflik dan sebagai pihak yang dirugikan oleh perbuatan anak, maka penting melibatkan korban dan keluarganya untuk didengar pendapat dan keinginannya. Dengan melibatkan korban dan keluarganya tidak lain bertujuan agar rasa keadilan untuk semua pihak akan terwujud. Jika pada pelaksanaannya orang tua atau wali anak tidak bisa menghadiri musyawarah diversi dikarenakan tidak diketahui atau berhalangan, maka ketidakhadiran orang tua atau wali anak digantikan oleh pembimbing kemasyarakatan. Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berusia 12 tahun. Kemudian yang ketiga melibatkan pembimbing kemasyarakatan. Melalui hasil penelitian kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan diharapkan dapat memberikan informasi dan pertimbangan dalam membantu menyelesaikan perkara anak demi kepentingan terbaik bagi anak dengan tetap memperhatikan rasa keadilan pihak korban maupun masyarakat. Kemudian yang keempat, melibatkan pekerja sosial profesional. Dengan melibatkan pekerja sosial profesional diharapkan melalui kemampuan profesional, pekerja sosial profesional dapat membantu dalam menyusun program pemulihan bagi anak yang akan dituangkan di dalam kesepakatan diversi. Selain itu, jika diperlukan, musyawarah diversi dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial. Dengan hadirnya tenaga kesejahteraan sosial diharapkan dapat membantu menyelesaikan perkara anak melalui diversi. Dikarenakan tenaga kesejahteraan sosial memiliki kompetensi dalam penanganan masalah anak. Selain itu, jika diperlukan dapat juga melibatkan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam musyawarah diversi dinilai penting karena masyarakat sebagai bagian yang terkena dampak dan dapat dimintai pendapat maupun sarannya dalam menyelesaikan perkara anak maupun dalam upaya pemulihan anak. Ketentuan pihak-pihak yang terlibat dalam musyawarah diversi ini tercantum di dalam pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian perlu diketahui bahwa sebelum kesepakatan diversi ditentukan, maka proses diversi yang dilakukan melalui musyawarah harus memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghidupan, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Ketentuan ini tercantum di dalam pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlu diketahui juga bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu terkait dengan kategori tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan anak tentulah berbeda-beda dan kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut yang dilakukan anak tentu berbeda pula. Tindak pidana yang dilakukan anak ini bisa dimulai dari tindak pidana ringan sampai dengan tindak pidana berat.
Ketika tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan tindak pidana ringan saja, maka penyelesaian melalui diversi semakin besar diupayakan. Kemudian pertimbangan yang kedua yaitu mempertimbangkan umur anak. Terkait dengan umur anak ini, pada intinya adalah semakin rendah usia anak, maka penyelesaian melalui diversi semakin besar diupayakan. Kemudian pertimbangan yang ketiga yaitu mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas. Hasil penelitian kemasyarakatan ini tentu akan memberikan atau menjadi rekomendasi tentang hal apa yang harus dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Rekomendasi ini tentu merupakan hasil analisis yang dilakukan secara objektif berdasarkan data dan fakta yang ada. Kemudian pertimbangan yang keempat yaitu dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat ini tentu sangat membantu dalam hal penyelesaian diversi untuk mencapai kepentingan terbaik bagi anak. Ketentuan ini tercantum di dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sahabatku semua, demikian pihak-pihak yang terlibat dalam upaya musyawarah diversi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.